Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat bertemu lagi dengan kami ya. Sama saya Arya Narko dan sahabat saya Gusdir. Seperti biasa kita akan membacakan 3 berita pilihan, mungkin 4 ya. Hari ini ada 4 ya. Ini keempatnya memang agak aduhai ini isunya ya. Yang pertama juga agak war sebenarnya. Ya. Kemarin sudah ini ya sempat menjadi viral kemarin. Betul. Nah, tapi kelanjutannya juga lumayan viral. Ya. Ini ada apa nih? Silakan Bang. Ya, ini kita ke Dairi nih. Dairi. Pemukulan yang dilakukan oleh Bapak Kapolres. Diduga pemukulan lah. Karena iya, karena kata beliau saya tidak ada memukul bagian tubuh katanya. Tapi iya kata dia gitu. Saya juga penasaran sebenarnya Bang. Kalau bukan bagian tubuh, bagian mana? Bagian wajah. Ya ini ada apa ini? Ya, ini 2 anak buahnya yang dipukul ini Bribka David Sitompul dan Bribka Hendrik Simatupang ini masih dirawat di rumah sakit. Opname dan katanya akan menjalani CT scan. Oh, berarti cukup keras. Karena sampai hari ini masih pusing dan mual-mual katanya. Makanya akan menjalani CT scan di Medan, mana tahu ada gangguan di kepala atau di tubuh yang lainnya, walaupun katanya nggak dipukul ya. Kata Kapolres, katanya saya nggak ada pukul bagian tubuh, ada. Nah, tapi infonya juga tadi bahwa Pak Kapolres sudah datang. Mau ngapain? Menjenguk lah. Oh, ngasih buah ya. Bawa roti mari, ya kan. Dan meminta maaf katanya. Kalau nggak nampar? Iya, nggak tahu juga. Itulah makanya minta kan. Maaf gitu. Nah itu. Datang untuk minta maaf. Tapi yang agak mengejutkan itu bahwa yang dipukul ini nggak mau memaafkan. Anggota nggak mau. Berarti kayaknya sudah marwah ini, marwah ini. Terlalu merasa terhinakan lah ya. Masa ya walaupun istilahnya mendisiplinkan, tapi kalau sudah menyangkut harga diri ini kan susah banget. Iya, ini waktu diwawancara oleh reporter kita nangis-nangis beliau. Apalagi Pak David ini kan sempat bilang saya dijambak, saya ditampar, terus dijedutkan gitu ya. Nah ini dia yang membuat dia merasa agak karena dia nggak tahu kesalahannya apa. Salah saya apa komandan? Apa komandan kok dibariskan ditampari gitu. Tapi kan komandan bilang kau nggak jawab hati saya, katanya gitu. Oh, hati. Iya, jadi yang 2 klik gitu ya. Burung hantu satu, burung hantu gitu. Jadi pas katanya Pak Kapolres ini katanya lagi meriksa petugas piket. Gitu. Cuman tidak ada yang menjawab. Gitu. Sehingga Pak Kapolres sendiri yang mukul lonceng katanya jam 4 pagi. Iya, kata Pak Kapolres, bukan kata saya. Dia datang gitu ya. Karena anak buahnya kemana? Ya, nggak tahu itu yang buat dia marah. Marah yang mana nih anggotanya itu. Ini ada videonya. Ada videonya tadi ketika ditanya apakah Bapak memaafkan Pak Kapolres nggak gitu. Tidak. Nah, itu dia nangis. Dia menjawab agak emosional. Emosional gitu, ya, kita lihat videonya. Sampai saat ini belum ada permohonan maafnya. Nah, kemarin waktu jenguk itu apa aja yang dibicarakan Bang sama orang Abang? Kalau beliau Pak Kapolres mengatakan kepada kami ya lekas sembuh Pak ya. Nah ini kan katanya kan mau dibayar biaya pengobatannya. Ini menurut Abang gimana Bang? Kalau setelah yang dikatakan Pak Kapolres semalam, segala biaya yang keluar di rumah sakit ditanggung, berembuk sama keluarga, tidak usah Pak, makasih, biar aja kami membayar biaya segala yang ada di rumah sakit. Ini Bang, saat ini kondisi Abang seperti apa nih Bang? Kalau kondisi sudah agak lumayan, tetapi mau tiba-tiba kepala saya masih pening. Oke Bang, untuk selanjutnya berobatnya kemana nih Bang kita? Rencana karena
seringkali dari mulai tadi pagi pening, rencana mau CT scan ke Medan. Ada rencana bang mau buat laporan ke Propam? Mudah-mudahan hasil CT scan-nya tidak ada menimbulkan efek yang bahaya bagi kesehatan saya. Ya, saya kan juga menuju ke Polda untuk meminta pengamanan dari pihak Propam Polda Sumut. Nah itu dia. Kayaknya video yang terkini ya. Gitu, ada itu terkini. Nggak sempat teredit gitu. Teredit. Kayaknya lupa ini apa editor kita. Mungkin terbawa suasana juga Terbawa saat suasana. melihat petugas itu nangis gitu ya. Mungkin kita bisa langsung bertanya kok marah yang nangis. ke Alfi ya. Alfi. Halo Pi. Langsung wawancara dengan para korban ini. Halo, selamat sore Bang Ara. Selamat sore. Ya, selamat sore Pi. Nah, ini kan kita sudah sedikit tahu gambaran mengenai kronologis peristiwa yang sebenarnya. Nah, kalau dari penuturan Pak Kapolres kan beliau bilang dia tidak ada memukul, tidak ada tidak ada menampar gitu. Nah, kalau dari korban sendiri seperti apa Pi penuturannya? Dan tadi kan sempat juga saya dengar ada rencana katanya mau melapor ke Propam itu seperti apa? Ya, berdasarkan penuturan dari Kapolres Dairi memang pada saat itu tidak ada melakukan pemukulan di bagian badan gitu Bang ya. Namun menurut penuturan dari Bribka David Tumpul itu memang itu dipukul di bagian kening, lalu rambut dijambak dan pipi ditampar sebanyak 2 kali begitu Bang. Dan tadi memang pantauan saya memang Bribka David juga saat ini masih ke kondisi pusing dan bahkan untuk berjalan saja harus dibopong gitu oleh keluarganya begitu Bang. Dan rencananya besok pihak keluarga akan melakukan pemeriksaan CT scan di Kota Medan dan apabila hasil dari CT scan itu tidak membahayakan bagi tubuh mereka, maka Bribka David Sitompul dan juga Bribka Hendrik Simatupang akan langsung membuat laporan ke Propam Polda. Begitu Bang. Bi, untuk tadi kan sempat juga kita dengarkan wawancaranya ya tadi sekilas ya, bahwa Pak Kapolres ini mau memberikan bantuan gitu ya, bantuan membayar rumah sakit iya, gitu tapi kemudian ditolak. Dan kemudian ini ketika mereka melakukan CT scan, apakah atas dana pribadi juga, Pi? Ya, untuk saat ini memang di rumah sakit ini sendiri Bang, atau dari CT scan itu memang masih menggunakan biaya pribadi Bang, karena Kapolres Dairi memang sempat menawarkan bantuan untuk membayar segala pengobatannya, namun pihak keluarga baik dari Bribka David Tumpul maupun Hendrik Simatupang menolak secara mentah-mentah begitu Bang. Ini mereka satu kamar ya Pi? Di rawat? Ya, saat ini mereka dimasukkan di satu kamar di Flamboyan 4 Bang. Memang tadi rencananya ingin pulang, namun masih dirawat dulu Bang untuk hari ini sampai besok berangkat ke Kota Medan Bang untuk menjalani CT scan. Ya, Pi, tadi kita sempat dengar informasi beredar bahwa Pak Kapolres itu datang ke rumah sakit dan sempat katakanlah meminta maaf gitu ya kepada 2 anak buahnya ini. Apakah benar demikian? Dan dengar-dengar juga permintaan maafnya ini ditolak oleh Bribka David dan Bribka Hendrik. Apakah benar begitu, Pi? Ya, menurut penuturan dari Kapolres memang untuk permintaan maaf ini memang rencananya akan dilakukan gitu. Belum meminta maaf. Dan juga menurut penuturan dari Bribka David untuk sampai saat ini belum ada Bang permintaan maaf Bang. Bahkan ketika menjenguk kemarin hanya dibilang cepat sembuh ya, begitu saja Bang. Oh gitu ya. Astaga. Cepat sembuh. Cepat sembuh ya. Semoga tidak trauma. Semoga tidak melaporkan saya. Iya. Terakhir kalau dari dari keterangan personel di lapangan dan kemudian rekaman CCTV, peristiwa itu ada didapat nggak Pi? Benar nggak faktanya gitu? Iya, dengar-dengar infonya juga CCTV-nya sudah disita ya. Bukan disita, diamankan dan diperiksa oleh Polda Sumut. Benar begitu, Pi? Ya, memang
untuk saat ini rekaman CCTV itu kan memang kan dia berada di bagian pintu masuk menuju ke Polres Leuri, Bang. Sementara paling yang hanya terlihat itu saat mereka dibariskan dan di situ dilakukan penamparan dan memang untuk Bribka David ini sendiri ini dipukul di ruangan propam gitu, Bang. Dan untuk saat ini CCTV saat ini sudah diamankan untuk diteliti, Bang, di propam Polda Sumut gitu, Bang. Berapa lama informasinya meneliti rekaman peristiwa itu, Pi? Sudah ada informasi belum? Ya, memang tadi saya sempat berbincang juga dengan Bribka David Sitompul bahwasanya dirinya memang sudah sempat ditelepon oleh pihak Propam Polda untuk diminta keterangan. Namun karena memang kondisinya saat ini masih belum fit, masih eyang, dan juga memang tadi katanya pihak Propam Polda meminta agar Bribka David ini untuk sembuh dulu begitu, Bang, baru nanti akan diminta keterangan. Dan untuk sementara ini memang saat ini juga Kapolres Leuri juga sudah tidak berada di Kabupaten Leuri, Bang. Mungkin juga sudah menjalani pemeriksaan di Propam Polda, Bang. Oh, berarti Pak Kapolres lagi nggak ada di tempat lah gitu kira-kira ya, sudah tidak kelihatan lah ya. Ya, tidak kelihatan lagi, Bang, di Kabupaten Leuri sendiri, Bang. Sejak kapan itu? Sejak tadi pagi juga tidak ada lagi mobilitas baik di rumah dinas itu ataupun di Polres itu sendiri, Bang. Oh, berarti usai konferensi pers kemarin kayaknya langsung ke Medan lah gitu ya informasinya ya? Ya, kemungkinan seperti itu, Bang. Kemarin langsung berangkat ke Medan mungkin, Bang. Iya. Pi, untuk suasana di Polres Dairi sendiri bagaimana, Pi? Setelah adanya kasus ini, apakah ada gejolak atau apa kasakusu, gitu, ya? atau kasakusu? Ada pembelaan sebelah sana, pembelaan sebelah sini. Apakah ada gambaran seperti itu enggak? Untuk saat ini memang di kondisi Polres Dairi memang masih berjalan normal seperti biasa aja, Bang, seperti tidak ada kejadian. Namun tadi di ruangan Bribka David itu beberapa teman-temannya yang melakukan jenguk begitu, Bang. Iya. Oke, baik. Barangkali nanti yang perlu kita follow up adalah hasil pemeriksaan dari Propam, kemudian soal CCTV itu, dan kapan rencananya para korban ini akan membuat laporan resmi, Pi. Iya. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Ya, selamat sore, Bang Ara, selamat sore, Bang Agus. Selamat sore, selamat Pi. sore. Nah, iya. Itu tadi laporan dari Alpi. Jadi memang belum ada rupanya. Belum ada permintaan maaf itu ya. Saya kira tadi kabarnya kan sudah ada. Iya, gitu. karena dengar-dengar seperti itu gitu, dan Iya. katanya ditolak ya. Mungkin dari pihak Bribkanya sendiri, kalaupun nanti ada maaf, kami nggak akan maafkan barangkali. Gitu ya. Mungkin. Jadi udahlah, nantilah dulu. Nantilah gengsi itu. dong gitu ya. Nah, ini kita tayang di berbagai media sosial Tribun Medan, dan ada Tribuners ini yang memberikan komentar ini ya. Ada dari Armania Simanjuntak. Oh, saya Ini pikir dia Pak bilang- Arman Depari tadi. Bukan ya. Armania Simanjuntak ini kasih komentar nih, jangan mau menerima maafnya. Wah. Proses terus. Wah. Segampang itu minta maaf katanya. Oh. Berarti Pak Armania ini mendukung para Iya, korban begitu ya. Armania ini laki atau perempuan ya? Ya, itu saya juga. Tapi kalau dari namanya mungkin laki-laki. Iya, kemudian ada satu lagi Hasbullah HTG. Apa HTG ya? Tagalog. Tagalog. Ya, David Sitompul anak helpet nih, Bos. Senggol dong. Anak helpet ya berarti abang ini, Bang David ini Bang ya. David, anak helpet. Nah, ini para Tribuners yang memberikan komentar-komentarnya. ya. Ya, tapi dari kita semalam memang kami. Iya, betul, Bang. Tapi kita tetap mendoakan agar kedua korban kembali pulih begitu Iya, ya, bisa pulih. bertugas kembali gitu. Karena berapa tahun sudah berdinas? 17 tahun begitu dan baru ya. kali ini dia katanya mendapat perlakuan seperti ini. itu, gitu. Iya, dan Pak David ini kan katanya ada sakitnya ya. Saraf terjepit. Mungkin down juga dia karena terpukul pasti, itu ya. Iya, pasti kan. Saraf terjepit Apalagi di sini. kalau menurut pengakuannya dijambak, diantam itu kan. Ya, ditoyor ini Iya. kening ya.
Iya, kalau Neuer kan kalau orang emosi kan beda dengan Iya. Neuer lah gitu kan beda. Wow, tak gitu Iya. kan. Wah, tumbang juga. Tumbang. Oke, itu berita yang pertama. Kita akan Ya. lanjut ke berita Kita yang kedua. ke Medan nih terkait dengan penggerebekan oli bekas. Oli palsu. Opal. Opal. Ada juga opal itu obat palsu. Kalau ini oli palsu Oli ya. palsu dan air radiator palsu. Waduh. Inilah Cuman makanya nggak rusak-rusak Iya, sepeda makanya. motor kita ya. Kita nggak tahu membedakan Mana yang oli asli palsu, dan yang palsu, oli ya kan? asli. Karena kalau dibuka itu dia ini kental juga. Iya, Pak. kental juga. Rupanya tepung mejena ya, Pak. Kata aku ngomong, campur lagi mejena sedikit. Apa nggak lengket di mesin itu ya kan? Betul. Iya, ini penggerebekan dilakukan oleh Subdit Industri dan Perdagangan di Treskrimsus Polda Sumut. Ini melakukan penggerebekan di satu ruko ya di kompleks pergudangan Cemara Cahaya Mas, Jalan Pasar Melintang, Desa Sentis, Kecamatan Percut, Setuan, Deli Serdang. Nah, Berarti ini pabrik ya, oli tempat palsunya itu di pengoplosannya situ lah ya. Nah, jadi penggerebekan ini polisi menangkap 4 orang pekerja di Pekerja situ. biasanya. Kalau pemilik memang Iya, biasa dan memang gitu. benar pemiliknya nggak ada. Ini pekerjanya Iya, betul. namanya Najarudin, nih kepala teknisi, kemudian Adi Prayoga, Supriyadi Wibowo dan Supriyanto sebagai teknisinya. Waduh, ini yang kayaknya punya nggak ada. yang 4 orang ini kayaknya jadi apa lah ya, jadi bantalan lah. Tapi saya mau bilang tetap semangat ya, walaupun ya orang kan mungkin cari nafkah kan, mereka Iya. nggak paham-paham Nggak mungkin ya mungkin nggak paham, kita nggak tahu juga. Yang paham mungkin Aceh itu kan. Cuman Aceh itu lari katanya. Lari nggak ada. Dan yang agak membuat kita agak tertohok gitu, shock gitu ya. Karena merek-merek yang dipalsukan itu Iya, merek-merek terkenal, betul, yang betul. biasa dipakai Yang biasa setiap dipakai, betul. orang, sangat kayaknya umum lah Umum pakai lah, ini ya. betul. Saya pun tadi waktu begitu baca langsung mengumpat bajingan gitu kan. Iya, Jangan-jangan saya juga menjadi korban apa? Oli palsu. Oli palsu, Ya? opal. Kita sebutkan aja lah ya. Iya, ada merek-merek Ini yang dipalsukan ya, iya. bukan berarti ini Bukan palsu, berarti, tapi iya. dipalsukan oleh oknum-oknum ini. Ada AHM. dicatut namanya. Dicatut namanya, ini ditempel aja kayaknya ini ya, betul. ditempel Dengan stiker buatan sendiri, kan? sendiri yang mirip. Tapi yang sudah pasti palsu. Ini ada merek AHM Oil, MPX2, Pertamina Mesran, Yamalup, Yamaha dan Oli Federal. Wah, ini kan Ini sering dipakai yang semua sangat kan? umum ya, Iya. dipakai masyarakat Makanya gitu ya. agak Saya pun agak pala juga Ngeri-ngeri karena sedap saya ini. kan sering juga pakai Yamalup ya kan. ya mungkin antisipasinya ke inilah ya, ke bengkel-bengkel resmi ya. Resmi ya, agak apalah memang Agak ya. aman lah. Aman lah ya, agak aman lah ya kalau itu yang resmi ya. Iya. Cuman agak jauh kalau ke tempat resmi nih. Dan ngantrinya lama. Iya. Ya kita lihat dulu ada videonya nih videonya, ketika penggerebekan dilakukan. Sampaikan oleh Pak Kabid Humas bahwa tadi sudah disampaikan tersangka, barang bukti dan beberapa lokasi yang kita lihat di gudang, ada 2 gudang di sini. Sedikit kami sampaikan bahwa adapun modus operandinya kita bisa melihat barang bukti yang ada, bahwa ini adalah drum yang isinya oli, yang ini akan dimasukkan ke dalam tandon, dan dari tandon itu barulah menggunakan selang dan langsung dituangkan di dalam masing-masing kemasan 1 liter. Ya, ada beberapa merek tadi yang disampaikan oleh Pak Kabid Humas, ada merek Yamaluf, ada merek Honda, ada merek dari Pertamina. Ya, jadi mereka mengemas sendiri dimasukkan,
lalu di packing, dan lalu didistribusikan di wilayah Sumatera Utara. Pak, udah berapa lama beroperasi, Pak? Sementara ini karena kita baru melakukan penangkapan hari Jumat kemarin, ini masih kita dalami. Ini adalah karyawan yang pada saat kita lakukan penindakan ada di lokasi. Pak, bahan baku Jumlahnya berapa brand yang berhasil diproduksi mereka, Pak? Nah, ini masih kita dalami karena memang tadi sampaikan begitu banyak barang buktinya, karena kemarin kita hari Jumat, Sabtu, Minggu kita kegiatan lain, jadi hari inilah kita sempat rilis, nanti kita akan cek lagi. bahan bakunya, Pak, bahan baku oli Nah, ini bahan bakunya masih belum jelas karena mereka hanya pekerja. Isinya apakah ini oli asli, kadar rendah atau seperti apa, kita masih mendalami. Kita akan panggil pemiliknya. Ya. Ya, sementara tadi masih di wilayah Sumatera Utara ya. Pak, kalau untuk yang sudah beredar, Pak, itu Ya, gimana, Pak? sudah beredar ya berarti kita tinggal menyampaikan ke konsumen supaya hati-hati untuk membeli oli-oli yang kadarnya seperti yang sampaikan tadi, ada yang 1 liter, harus hati-hati karena ini menyangkut. Lumayan lama. Ada berapa, setahun 2 tahun? Sekitar hampir 2 tahun gitu. Hampir 2 tahun ya. Untuk pemilik tinggal di situ juga. Kalau pemilik bang, kalau yang bos besarnya nggak terus tahu bang, kayak setiap datang gitu. Kadang setahun sekali, kadang nggak pernah datang. Nah, kalau ada masalah ya datang dia. Kayak kemarin tuh kan datang dia, tapi ini nggak ada yang datang. Terakhir datang kapan nih bang? Terakhir lihat? Sekitar 4 bulan yang lalu bang. 4 bulan yang lalu. Karena ada masalah sama Sinta apa nggak tahu bang. Oh. Kita kan nggak tahu juga kayak mana dia gitu kan. Iya. Kami cuma jaga gitu gitu. Iya, Baru betul, Bang. Jadi nggak tahu lah aktivitas apa di situ dalam dia. iya nggak tahu bang, karena tertutup aja gitu bang. Tutup apa? Cuman taunya botol oli gitu bang. Botol oli. Iya botol. Karena kan sering nampak kan bawa botol kosong gitu. Ya, dibawa dalam apa namanya goni-goni bisa. Iya, iya. Nah itu tadi apa ya, video pertama itu soal keterangan penggerebekan, dan tadi reporter kita sempat wawancara dengan security. Katanya sudah 2 tahun bang. Sudah 2 tahun. Kalau 2 tahun dah lumayan kemana-mana ini kayaknya penyebaran oli palsunya ya. Mungkin di Medan pun jangan-jangan sudah dikuasai oli palsu ini ya. Iya, takutnya gitu. Tapi belum ada kayaknya rencana untuk penarikan ya. Belum ya, kayaknya bakal ribut kalau ditarik ya. Ya, apanya yang ditarik? Yang palsu-palsu nggak tahu. Ya kan tinggal bisa di tracking gitu. Ya, dari situ bisa dicari kau ngasih kemana aja gitu kan. Betul. Kau lempar kemana aja. Tapi sampai sekarang belum ada keterangannya kan. Iya, Aceh itu lari kan. Dari Jumat kan? Iya. Jumat ini sudah Selasa, udah berapa hari itu? Mungkin kita kita tanya ke ke reporter kita, ada Bung Freddy, Bung Santos. Bung Santos Iya. Sahilatuan. Selamat sore Bung Santos. Nah ini kan, ya ini suaranya agak kecil ini, suaranya agak kecil, suara Bung Santos ini. Mungkin bisa dijelaskan ini perkembangan terakhir dari penggerebekan gudang oli palsu ini seperti apa? Ini kan disebutkan tadi sudah beroperasi 2 tahun. Kita sudah mendapat informasi belum soal kemana saja ini diedarkan? Silakan. Nggak pakai merek itu, sorry lah. Suaranya sedikit tidak kedengaran, Freddy. Halo? Halo? Suaranya hilang. Kayaknya buka aja apanya, headsetnya. Ya. Identitasnya sudah diketahui nggak, Fred? Identitas dari pemilik. TAK bukan?
Berarti TAK, Tengku Agus Kaidir, bukan? Tapi kalau dari security di sana justru menyebut ada inisial O begitu, Fred. Apakah itu sudah ada ini informasi? Nah, itu yang belum tahu Bang, karena emang yang ditangkap itu kan baru pekerjaannya saja, dan memang ini sedikit kalau dibilang memang cukup lambat ya. Karena penggerbekan itu kan dilakukan pada hari Jumat, kemudian di konferensi pers kan itu pada hari Senin. Dan di hari Senin itu juga polisi masih belum banyak memaparkan secara detail ya. Padahal seharusnya kan sudah dapat digali informasi yang lebih jauh lagi, lebih dalam lagi ya, dari para pekerja, kemudian mungkin ada catatan-catatan. Tapi emang kemarin itu konferensi pers itu emang masih dangkal keterangan dari kepolisian ini gitu. Padahal kan bisa dengan cepat dari sampaikan, mungkin masyarakat juga jadi lebih berhati-hati gitu untuk membeli oli, karena kan untuk berbahaya dan merugikan masyarakat. Ini belum tahu ya, Fred. Apakah hanya di Sumatera Utara saja atau dia sudah menyebar misalnya ke kota lain seperti Riau misalnya, atau yang dekat-dekat gitu, Aceh, Sumatera Barat misalnya. Misalnya apakah dia berupa sindikat atau bagaimana? Belum ada juga ya. Penggerbekan juga terhadap pabrik-pabrik oli palsu ini. Sepertinya setiap daerah itu ada, karena mungkin memiliki pasarnya masing-masing lah gitu. Ini yang empat orang yang ditangkap ini, apakah hanya memang pekerja atau bagaimana, Fred? Dan apakah mereka tahu misalnya ini nanti akan diedarkan kemana, distribusikan kemana, bahan-bahannya ini apa aja, apa pakai tepung maizena kayak tadi juga, apa aja bahan-bahannya gitu. Nah, kalau yang ditangkap itu teknisi dan kepala teknisi di pabrik itu, Bang. Nah, kalau dari polisi itu keterangannya itu juga masih ditelusuri, tapi memang kemungkinan itu adalah itu bukan oli bekas ya. Itu oli yang dibeli di bawah standar, kemudian dikemas menjadi beberapa macam merek terkenal lah begitu. Jadi belum ada mengarah itu oli bekas yang dibeli di bengkel-bengkel pinggir jalan gitu. Oh, berarti jadi oli baru, kemungkinan itu oli baru, tapi emang kadarnya itu rendah gitu, tidak sesuai dengan pabrikan gitu. Karena memang kan selama ini kita juga mengetahui bahwa bengkel-bengkel kecil itu biasa menyediakan penampungan oli bekas lah begitu kan, oli bekas dari konsumen, kemudian itu dijual lagi biasanya itu. Oh, berarti bukan oli bekas ya, tapi oli yang baru, kadarnya hanya saja rendah, gitu. Oli murah lah kalau bisa dibilang ya begitu. Tapi dikemas dalam satu kemasan yang bermerek, bisa dijual lebih mahal gitu ya. Karena emang bilang ini pabrik ya, karena di situ juga mereka mencetak botol, mencetak tutup, mencetak stiker dan sebagainya begitu, Bang. Oke. Jadi bukan hanya tempat penyimpanan ya, tapi juga tempat memproduksi begitu ya. Iya, bahkan pekerjaannya itu, informasi yang didapat itu biasanya banyak juga, ada sekitar belasan perempuan juga ya yang bekerja di situ. Tapi apakah kita sempat mewawancarai dari mereka yang diamankan ini, Fred? Apakah mereka tahu bahwasannya itu ilegal atau memang selama ini nggak tahu atau seperti apa? Nah, mereka tidak mau menjawab, Bang, para tersangka ini. Tapi memang di depan pabrik itu memang itu ada tulisannya CP Oli Indonesia begitu kalau tidak salah itu, dan di situ juga ada stiker dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Deli Serdang lah gitu, bahwa itu sudah memenuhi standar lah gitu. Itu jadi ada stiker memang ditempel itu dari Dinas Pemadam Kebakaran dan ada tanda tangan kepala dinas itu, Bang. Itu dalam hal apa? Kenapa kok? Hubungannya apa sama Dinas Pemadam Kebakaran? Apakah gedungnya yang layak atau memang safety dari ini bencana kebakaran, atau
Nah, ini di stikernya itu nomor stiker 522 itu tertulis pemeriksaan alat pemadam kebakaran, itu nama CP-nya nama CP Autolop Oil Indonesia gitu Bang. Itu ditandatangani Kepala Damkar Kabupaten Desa Serdang Kurnia Bolon. Sinaga gitu. Kelayakan gedung lah ya untuk safety kebakaran saya kira tadi. Iya, artinya kan diketahui mungkin itu gedung diperuntukkan untuk apa. Oh, mungkin Pak Damkar hanya sebatas inilah, sebatas ngelola gedung kayaknya ya. Tapi kalau untuk bisnis ya kan, kayaknya daruratnya di mana biasa itu kan. Betul, kurang monitor kayaknya. Nanti kita coba tanya lah ke Pak Kadis ini. Ya. Oke, Bang. Oke. Satu lagi tadi Fred, tadi kan informasinya bahwa Bapak Kapolres Dairi itu diperiksa ya di Propam Polda Sumut. Apakah hari ini atau kapan itu, Fred? Iya Bang, pemeriksaan itu ternyata semalam Bang. Kemarin. Jadi pemeriksaan itu semalam saat kita mungkin saya juga kawan-kawan media lagi ikut konferensi pers itu yang di Percup itu. Oh, berarti di sana itu selesai itu. Saat lagi penggerebekan oli ya, palsu ya di saat itu pula beliau diperiksa. Oh iya, biar nggak terpantau kayaknya. Ya kita nggak boleh sujon, Ada kecolongan juga tadi kan dari pagi nunggu sampai sore, ternyata katanya periksa semalam. Hasilnya kira-kira apa, Fred? Ya nggak ada. Hasilnya belum ada Bang sampai sekarang Bang. Masih belum jelas nih Bang hasilnya. Belum nampak hilalnya. Belum nampak hilalnya ya. Dari Pak Kombes Sujono belum ada keterangan? Nah, belum ada Bang, belum ada. Belum ya. Misalnya apa sih semalam diperiksa, periksanya apa? Atau apa yang disita diamankan. Apakah beliau memang betul melakukan pemukulan? Belum ada ya. Belum ada Bang, belum ada keterangan lanjutan Bang. Lama ya. Singkat. Kira-kira berapa hari itu? Nggak tahu ya Bang. Belum tahu Bang, karena emang ini masih agak irit-irit ngomong ini. Oh, serba irit kayaknya. Serba irit. Iya. Baik, Freddy, terima kasih banyak atas laporannya. Barangkali nanti kita kita lebih fokus kepada ini kan, setiap kasus-kasus besar itu biasanya pemilik atau pemodalnya itu selalu kan jarang sekali tertangkap gitu ya. Mungkin itu nanti bisa dikejar siapa sebenarnya T ini. Dan siapa juga O, apakah T dan O sama orangnya atau seperti apa gitu. TO target operasi. Ya itu saja Freddy, terima kasih banyak atas laporannya. Terima kasih Bang Arai, Bang Agus. Selamat sore. Nah, itu laporan dari Bung Freddy ya, Bung Santos. Saila tua. Iya, Saila tua. Jadi memang kalau keterangan polisi ini kemungkinan kadar apa namanya ya? Apa itu ya? Oli murah lah ya. Oli murah tapi dimasukkan atau ke dalam kemasan bermerek tapi dimasukkan ke dalam botol yang ditempeli dengan merek terkenal, sehingga harga jualnya lebih mahal, tinggi, betul. Tapi perlu memang dikejar AC pemilik usaha ini kan belum ketangkap. Biasanya memang gitulah, belakang dia ketangkap kalau dia terdesak ya. Iya, udah nggak bisa lari ya. Oh, tadi kita lupa apakah ada upaya pencekalan atau apa ya. Karena identitasnya sudah diketahui kan. Iya. Sudah dikantongi. Identitasnya bukan yang lain-lain. Baik, Bang, kita lanjut ke berita yang ketiga ini. Yang ketiga ini kemarin sempat heboh ya, beredar satu video CCTV soal tabrakan. Oh iya betul, tabrak lari. Satu mobil keluarga ya, city car menabrak gerobak pedagang lemang. Jadi bukan hanya menabrak, tapi mungkin takut dihakimi massa atau bagaimana, itu yang pengemudinya langsung melindas, memaksa untuk melewatkan itu. Dan dari rekaman CCTV di sekitar lokasi memperlihatkan korban itu sempat digilas Bang memang. Dan ini memang sangat ngeri sebenarnya. Dan
korbannya seorang ibu-ibu ya, iya, ibu Nur Aisyah namanya Nur Aisyah ya, Nur Aisyah, dan kakinya yang ternyata terlindas kakinya. Sekarang alhamdulillah nggak ini ya, tidak tapi sampai belum di scanning gitu ya, cuma kan masih bisa berkomunikasi dan sebagainya, dan sempat gitu dijahit tapi ini cukup mengerikan lah ya Bang. Dan ini perlu kita tahu bahwasannya pelaku tabrak lari ini diduga menggunakan mobil jenis Mobilio begitu ya, berwarna putih. Nah ini belum juga ada titik terang soal belum. ini gitu. Padahal nampak dengan jelas gitu ya. Kita ada ini ya videonya ya. Ada tapi tadi video wawancara ya. Reporter kita wawancara dengan Ibu Nur Aisyah dan kita kita masukkan lagi video yang tabrakannya. Ya. Rekam. Tuh. Udah jalan tuh. Tuh mobil tuh. Tuh mobil tuh rap. Iya, bentar. Bisa kan? Diputar dulu. Enggak, belum dipesan lihat kan? Naik mobil ibu aja. Jam 11:05 kan saya pulang jualan. Pas hujan itu Pak. Hujan, itu tiba-tiba saya rasain ada yang nyorong dari belakang gitu mobil. Dampaklah saya kan, terus gilasnya 2 kali kan, itu dia berhenti, saya kirain mau bantuin saya Pak, rupanya digilas lagi, sekali lagi dia lari Pak. Mobil putih itu. Mobil putih untuk platnya Bu nggak tahu? Nggak tahu, mana lah teringat lagi saya Pak lihat itu Pak. Tapi alhamdulillah saya nggak muntah, nggak pingsan. Akibat digilas itu apa Bu luka yang kita alami? Ini dijahit 4 Pak, ini memer ini Pak, ini yang digilas Pak 3 kali tuh kaki kiri. Ini tekiler Bu atau? Nggak tahu, ini membawa ronsen ini Pak. Waktu habis kejadian Bu siapa yang nolong kita Bu? Masyarakat Pak bawa ke bidan sana di Gang Wanginan. Gerobak-gerobak Ibu ditabrak juga ya? Iya itu Pak hancur. Waktu kejadian baru pulang jualan gitu? Iya mau di sini Pak, dekat panggung ini di Rukun ini. Dekat sini. Udah dekat rumah ya? Iya udah dekat rumah. Biasa jualan di mana kita Bu? Jalan Air Agim Pak. Jualan lemang. Jualan lemang. Nah itu tadi keterangan dari Bu Nur Aisyah ya. Iya. Jadi ternyata kaki kirinya 3 kali tuh digilas. 3 kali digilas. Makanya ini cuma mobilnya tadi aku heran kok ibu itu gitu besarnya kok nggak nampak gitu. Iya. Apakah dia mabuk atau karena cuaca saat itu nggak gerimis, tapi nggak hujan-hujan kali iya kan Bang? Dan ibu itu kan tidak berjalan di tengah jalan kan, betul, di pinggirnya dia. Iya betul. Iya. Dan jalan itu kan air hakim ya, air hakim itu kan di tengahnya ada dene itu Bang. Dene kan. Iya. Nah, jadi kayaknya itu bisa untuk 2-3 mobil betul, kan. Betul. Nah, ibu itu jalan di pinggir kok bisa disorongin di belakang, apa ceritanya? Jangan-jangan nanti bawa narkoba kan gitu Bang, buru-buru kan. Buru-buru kan. Ya kan buru-buru bawa takut sabu ya. Takut kejadian kan? seperti itu. Kabur. Ya. Makanya ini perlu nih cepat segera ditangkap ini kayaknya ini pelakunya ini. Iya. Sangat kurang ajar ini ya. Apa yang dipikirkannya ya? Harus mengganti ibu ini, yang ganti stylingnya mungkin dalam dalam pikirannya ya. Atau takut dimasa. Tapi setidaknya ya jangan kabur lah gitu. Iya, dan ini kalaupun dia takut setelah itu coba cari ya Bu, mohon maaf Bu, saya ini kan gitu kan. Mungkin kita bisa tanya ke reporter kita, ada Bung Alfian yang tadi ke rumah korbannya. Alfian, Tua Salamoni. Selamat sore Bung Pian.
Selamat sore Bang Ray dan Bang Agus. Ya, nah ini tadi kan Pian sempat ngobrol dengan korban Pian. Selain menderita luka itu ada nggak misalnya luka lain, misalnya apakah tulangnya retak atau seperti apa Pian? Ada nggak keterangan soal itu tadi Pian? Ya, baik Bang Ray, Bang Agus dan juga Tribunas. Ya, memang untuk luka lainnya itu belum diketahui secara pasti ya Bang. Tadi memang dia masih menuju ke rumah sakit Advent untuk dilakukan ronsen ataupun pengecekan apakah ada luka dalam atau tidak. Memang tadi sempat kita lihat itu posisi kakinya itu, kedua kakinya itu dalam keadaan membengkak Bang, dan belum diketahui itu terkilir atau gimana. Nanti setelah dilakukan scanning ataupun di ronsen di rumah sakit, kemungkinan akan diketahui apakah ada luka lain atau tidak. Nah, untuk luka yang terlihat itu hanya ada luka di bagian lutut sebelah kanannya itu mendapatkan 4 jahitan Bang. Itu luka dalamnya belum diketahui sampai saat ini Bang, begitu Bang. Ya. Tapi kemungkinan nggak patah ya Pian ya, karena sepertinya ibu ini bisa berjalan tadi ya. Ya, memang pengakuan dia itu hanya mengalami sakit aja itu Bang. Untuk jalan itu masih bisa dipaksakan berjalan. Tadi juga ketika mau dibawa ke rumah sakit itu dia sempat dibopong juga dengan keluarganya itu untuk menuju ke rumah sakit. Karena dia itu masih bisa berjalan namun masih ada rasa sakit Bang. Kalau dari polisi ada keterangan nggak Pian? Misalnya sudah memeriksa CCTV di sekitar situ atau seperti apa? Ya, tadi sempat kita hubungi juga kami Lantas Polsek Medan Area. Dia mengatakan bahwa saya saat ini pihaknya itu masih mengumpulkan rekaman CCTV di sepanjang jalur di lokasi kejadian. Nah, kendala dari polisi saat ini itu tidak ada rekaman CCTV yang mengarah ke depan Bang. Itu hanya mengarah ke samping dan tidak diketahui plat dari kendaraan mobil tersebut Bang. Nah, untuk mobilnya itu belum diketahui secara pasti itu setelah menabrak ibu ini itu pergi kemana, apakah ke arah Mandala ataupun ke Panglima Dine Bang. Saat ini polisi masih mengumpulkan rekaman CCTV Bang, begitu. Kalau di kawasan Medan Dene itu apakah di persimpangan-persimpangan tidak ada CCTV dari misalnya dari Pemko Medan misalnya? Kalau di kawasan itu setahu kita itu yang ada CCTV itu di Jalan Air Hakim atau di Simpang Sukarame Bang, dan itu pun hanya ada satu CCTV yang mengarah ke Jalan Air Hakimnya Bang. Nah, belum diketahui secara pasti mobil ini sebetulnya itu datang dari arah mana, gitu Bang. Baik. Ya. Kalau dari ini dari CCTV yang dikumpulkan itu seperti apa Pian? Apakah dia datang dari mana gitu, maksudnya mobilnya sudah ada keterangan belum? Ya, untuk datangnya dari mana belum diketahui karena masih dicari rekaman CCTV-nya itu di seputaran jalan Medan Dene Bang. Medan Dene ya? Medan Dene, ya. Oke. Baik. Ada lagi Bang? Tadi yang keempat, berita yang keempat. Oh iya. Sekalian Pian, ini tadi informasinya ada penangkapan dari pelaku perampokan driver taksi online. Dan katanya pelakunya adalah satu keluarga gitu ya, suami istri sama keponakan begitu. Ya, dan karena terlilit utang katanya, benar begitu Pian? Ya, memang Polsek LP3 itu menangkap ada 3 orang pelaku yang merupakan pelaku perampokan terhadap driver taksi online. Dan pelaku ini itu awalnya itu berhasil mengambil mobil dari si korban dan melarikan dan ingin menjualnya ke daerah Binjai. Nah, tadi memang sempat diinterogasi oleh pihak polisian. Pelaku ini mengaku terpaksa mengambil mobil tersebut ataupun melakukan perbuatan itu untuk membayar utang Bang, karena sepeda motor dia itu sudah digadai dan ditembus Bang, begitu Bang.
Oke. Utangnya terkait apa, Pian? Digade ya katanya Iya, motornya. digade dia, menggade. Ya, untuk apa gitu? Ya. Apa berjudi? Ya, gitu. Atau main slot. Nah, menurut pengakuannya itu untuk biaya keperluan sehari-hari, Bang. Wah. Tapi kenapa mereka terpikir untuk merampok gitu, Pian? Apakah ada penjelasannya? Maksudnya ketika terdesak mau mengambil sepeda motor yang digadaikan, tapi kok merampok gitu? Apa nggak ada jalan lain gitu? Apa ada keterangan begitu, Pian? Ya, memang pengakuannya, Bang, sebetulnya kejadian ini tuh awal mula betul idenya itu dari sang suami, Bang. Sang suami inilah yang merancang skenario untuk melakukan perampokan. Sebelumnya juga dia tuh berpura-pura sebagai penumpang untuk meyakinkan dia juga membawa anaknya yang masih berusia 10 bulan. Nah, dari sanalah tidak curiga si korban ini dan lantas menjemput si para korban itu di kawasan Marolan dan bawanya ke jalan kawasan Medan Helvetia. Nah, rupanya sebelum kejadian itu mereka ini sudah sepakat begitu cara merampoknya itu dengan berpura-pura menumpang mobil, dan setelah itu dia membawa senjata tajam juga yang sempat ditodongkan ataupun diancam kepada si korban ini, Bang. Gitu, Bang. Si suaminya ini sendiri, Pian, hari-harinya sebagai apa bekerja? Apakah memang perampok? Ya, karena dia yang merancang kan. Iya. Apakah punya pengalaman sebelumnya atau bagaimana? Bisnisnya merampok. Ya, untuk si suaminya ini dan juga keponakannya ini merupakan laki-laki ini kesehariannya itu bekerja sebagai mekanik, Bang, di bengkel, Bang. Mekanik punya usaha bengkel gitu. Penerima oli palsu juga enggak? Mana tahu. Pengusaha bengkel motor atau mobil? Bengkel motor, Bang, informasinya, Bang. Oh, bengkel motor, tapi tidak menampung motor curian ya, hanya maksudnya memperbaiki sepeda motor gitu ya. Iya. Iya, begitu, Bang. Ya, siap. Oke, baik, Pian, terima kasih banyak atas laporannya. Barangkali nanti terkhusus kasus yang ibu-ibu tadi, barangkali bisa kita follow up lebih lanjut, khususnya menyangkut siapa sebenarnya pengendara mobil Mobilio ini, ya kan? Dan bagaimana kelanjutan dari proses pengejarannya? Apakah nantinya Satlantas atau unit lantas akan melibatkan reskrim misalnya, atau unit lantas Polsek Medan Area ada koordinasi dengan Satlantas Polrestabes misalnya, biar pengungkapan lebih cepat gitu. Nah, mungkin barangkali itu saja, Pian. Terima kasih banyak atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Ya, selamat sore, Bang Arif dan Bang Agus. Ya. Nah, itu laporan dari Pian ya, Bang. Iya, agak sulit juga kayaknya itu ya untuk mengungkapnya, karena di daerah itu tidak ada CCTV. Memang perlu waktu lah, Bang. Aku rasa bisa diungkap karena barangkali di sekitar situ kan banyak rumah-rumah, toko biasa kan, atau warga-warga sekitar bisa dimintai keterangan barangkali ya sebagai saksi mata. Kalau ibu itu ya udahlah, mana ingat-ingat ya. Dilihatnya pun BK-nya kan pasti nggak ingat. Dalam kondisi shock seperti itu. Oke, Bang. Barangkali itu berita yang bisa kami sampaikan untuk sore hari ini. Tadi pertama ada kekisruhan antara Kapolres Dairi dengan dua anggotanya ya. Anggota mengaku dipukuli, ditampar tanpa alasan yang jelas gitu. Banyak juga nih yang masuk yang lain lagi nih. Itu ada komentar dari netizen ya. Ada Patir Adil, jangan kasih kendor. Jangan kasih maaf biar kapok. Kemudian ada Tarsim Simbolon yang meminta justru kepada Pak Kapolda Sumut. Betul. Copot katanya. Wah. Iya, betul. War ini Bang Tarsim Simbolon. Ini kasus dugaan penganiayaan ini memang jadi perhatian netizen dan masyarakat ya, karena korbannya sampai masuk rumah sakit. Begitu. Dan ini ingatku sudah yang kedua kali ya. Itu masih belum bisa dipastikan, tapi sebelumnya ada informasi juga dan katanya tidak mau speak up.
korbannya, tidak mau bicara, gitu ya sudahlah, kasih damai-damai gitu kan. Gitu ya. Berarti ini diduga sudah kedua kalinya. Sudah kedua kali. Nah, aku tidak ingat apakah oleh Kapolres yang sama atau enggak. Atau gitu. Tapi di Polres Dairi tetap juga. ya di Dairi kejadiannya. Karena yang melaporkan kawan kita itu juga sama. Iya. Baik, mudah-mudahan nanti ada perkembangan ya terkait kasus ini karena korbannya juga berencana akan membuat laporan. Itu yang pertama. Scan ya. besok. Iya, scan di Medan. Itu yang pertama. Yang kedua tadi ada oli palsu ya, oli palsu yang sudah beroperasi pabriknya selama 2 tahun dan patut diduga sudah menyebar di wilayah Sumatera Utara, tapi sangat disayangkan pemilik atau pemodalnya belum ditangkap gitu ya. Nah, karena kalau pemilik pemodalnya ditangkap pasti kita akan tahu kemana-kemana disuplai gitu, sehingga bisa ditarik gitu oli palsu ini dan penada atau penerimanya juga bisa ditegur lah, nggak pun ditangkap ditegur ya kan. Apakah ya kan menarik juga dari situ kita lihat ya kan, apakah yang menerima itu paham atau tidak tahu gitu, atau juga menjadi korban penipuan. Nah, itu. Tapi yang pasti yang menjadi korban ya masyarakat kan? Betul. Mereka membeli niatnya yang beli bagus, tapi dapat harganya tuh lumayan kan, lumayan Bang, 40 lah sih. Ternyata padahal yang dikasih itu oli-oli biasa itu kelas-kelas mutu rendah, mutu cherry lah kata. Kalau untuk kereta Para yang mantap, waduh berasap. Mungkin itu juga yang buat motor-motor warga ini jadi berasap, jadi cepat rusak mesinnya. Panas dia ya. Panas karena tidak sesuai dia dengan kalau mesin itu kan kekentalan oli itu kan sangat berpengaruh. Betul Bang. Nah itu soal oli nih ya. Mudah-mudahan Aceh itulah bisa segera diamankan lah kemana. Itu yang kedua. Tadi yang ketiga soal ada ibu-ibu pedagang lemang jadi korban tabrak lari gitu ya. Nah ini mudah-mudahan bisa lekas terungkap. Memang butuh waktu untuk melakukan analisis CCTV, tapi hanya saja mobilnya kan kita sudah tahu mobilio mobilio warna putih dan melintas kira-kira jam sekian mungkin bisa dilacak lah ya, karena dia Tapi itu tadi butuh waktu memang. Dan kita mensupport lah aparat kepolisian ya. Ini peristiwa yang cukup tragis sebenarnya, dan alhamdulillahnya korbannya memang selamat ya, walaupun belum dipastikan secara lebih jelas, belum di scanning gitu tulangnya atau ada gangguan apa gitu ya. Tapi biasanya kalau patah itu udah pasti nggak bisa jalan. Tapi ibu ini masih bisa jalan. Mungkin ada urat atau apalah barangkali di apanya, karena sehingga bengkak. Karena bengkak itu mungkin biasanya urat atau otot yang kena. Tapi kalau patah katanya itu pasti nggak bisa jalan. Pasti nggak bisa jalan. Nah, yang keempat tadi soal penangkapan pasangan suami istri di Helvetia yang melakukan perampokan terhadap driver taksi online. Nah, alasannya merampok karena terlilit utang. Sepeda motor digandeng katanya. Sudah jatuh tempo lah ya. Jatuh waktu, tapi jadi harus ditebus kalau enggak punya uang, kalau enggak motor liwung gitu ya. Nah, alasan digade karena butuh untuk menutupi memboroh kata orang kan. Cuma kan kalau menurutku agak aneh ya. Bang. Hanya untuk mengambil sepeda motor yang diborohkan, tapi merampok mobil. Mungkin biar untung. Berapa kali lipat tuh? Biar untung maksudnya. Biar untung ya. Iya. Tapi katanya mobil itu mau dijual 20 juta kemarin, tapi gagal. Murah ya dijual. Dia kan cepat laku aja. Nah, itu dia 4 berita yang bisa kami sampaikan untuk sore hari ini. Tapi seperti biasa sebelum mengakhiri segmen Selamat Sore Medan, ini ada sedikit catatan saja. Ini kebetulan Pemko Medan kan saat ini sedang melakukan penggalian drainase begitu ya Bang, mengganti riol, istilahnya riol air ya. Saluran drainase itu. Jadi kan di beberapa titik dilakukan penggalian, tapi sayangnya memang
proyek-proyek ini justru menjadi ini gitu pemicu kemacetan gitu. Saya pribadi sebenarnya mendukung mendukung pembangunan, mendukung revitalisasi, tapi Pak Bobi maunya, saya bermohon kiranya sisa-sisa galian itu kalau bisa cepat dibereskan begitu Bang. Kemudian kalau misalnya sudah selesai para tukang itu kerja, mohon diingatkan agar plang-plangnya itu jangan terus-terusan tetap di situ. Iya, gitu. Jadi kendaraan itu kemacetan. Kadang-kadang gitu. nggak bisa lewat di situ. Betul Bang. Nah, yang terjadi kemacetan parah sekarang ini tuh di Simpang Karya, Bang. Simpang Karya tuh ya, yang simpang dulu kan Simpang 4 sekarang sudah ditutup kan. Iya. Itu kalau pagi sekarang sudah sangat macet sekali Pak Bobi. Kebetulan memang padahal nggak Simpang 4 lagi tuh ya, nggak bisa belok kiri. Tapi kebetulan pas belokan ada ekskavator, ada sisa-sisa galian, jadi jalan semakin menyempit Bang. Jadi harus round lah istilahnya ya. Ya harus pelan-pelan lah. Jadi kalau dari sepanjang Karya itu sampai ke Simpang ada Malik itu udah kalau pagi sangat macet sekali. Dan kalau bisa Pak Bobi kiranya bisa berkoordinasi dengan Bapak Kapolrestabes Medan untuk minimal menyiagakan petugas Polantas lah ya kan, sehingga di sub juga boleh untuk mengatur laju kendaraan begitu, sehingga tidak terjadi penumpukan yang begitu padat begitu. Saya rasa kita semua sepakat untuk mendukung pembangunan, tapi ya mohonlah ya biar tidak ada kemacetan gitu. Ini kadang nggak jelas siapa yang jaga, siapa yang ini gitu, dibiarkan begitu saja. Petugas di sub nggak nampak, petugas Polantas juga nggak nampak gitu ya. Barangkali bisa Pak Oga ada? Pak Oga ada, dia di simpang sebelah sana dia ada senantiasa. Kalau pagi itu dia membantu terus kayak gitu kan. Itu ada kalau itu. Malah yang lebih rajin tuh justru Pak Oganya. Kayaknya Pak Oga itu perlu diangkat jadi honorer juga itu. Iya. Betul. Di inilah ya di sub ya. Iya, tapi di sub honor lah. Tapi di sub lagi juga disoroti kan tadi demo katanya. Pak Kepala Dinas diduga dituding mengambil uang honorer gitu ya. Menyunat uang honorer. Iya, banyak juga katanya 120 juta. Iya. Udah itu masuk di situ pun bayar. Honorer bayar. Nah, ini mungkin karena karena fokus mengurus honorer gitu ya, jadi lupa yang di lapangan gitu. Ya kiranya Pak Bobi mohon perhatiannya lah. Kita sangat mendukung mendukung pembangunan, mendukung proyek Pemko Medan, tapi ya ditolong jangan gitu ya, sisa-sisa proyek agak dibersihkan gitu ya. Kebiasaan memang itu dari dulu sih. Karena kan sama saja kalau dikorek dibiarkan hujan rata-rata masuk lagi. Gitu. Ya kan bisa dikorek lagi. Iya. Kalau apa gunanya gitu loh ya. Ya kan kalau kalau pembangunan Kota Medan ini baik kan tentu ya peluang Pak Bobi jadi gubernur kan lebih besar gitu ya. Apalagi kemarin sudah deklarasi relawan. Bukan deklarasi Pak Bobi. Kalau relawan ya terus mendukung ya kan. Dukung walaupun ada video, woi kalian mau masak nggak ada makan nih. Ada di TikTok kayaknya lapar kan. Dan nanti relawan liar itu tapi pakai baju putih sama beda. Saya lihat di TikTok, "Boy, kalian mau masak," katanya. Enggak tahu jawab. Enggak ada nasinya ini katanya. Mau dikasih makan apa relawan ini? Ya namanya relawan. Relawan bawa masing-masing lah dari rumah. Bawa kawan. Iya kan? Namanya relawan kan. Betul. Bawa bontot kayak dari rumah. Relawan. Tapi mungkin dibikin juga tapi ya betul lah, nggak semua relawan memang tahan lapar. Nggak semua relawan rela. Pamrih juga betul ya. Bang minimal makan siang. Ya. Ada nggak gitu pernah kita temui itu kalau ada pertemuan relawan gitu kan, ya kan di dalam diumumkan bawa nasi sendiri, bawa minum sendiri, nggak ada, belum ada ya, belum pernah dalam sejarahnya itu, kecuali berjihad itu. Kalau berjihad bawa sendiri. Iya, tapi kan? Kalau jihad zaman sekarang juga ada nasi bungkus, nggak nasinya. Iya, karena amunisi ini kan perlu
perang tanpa amunisi, perang Betul. tanpa logistik tuh harus nggak logistik mungkin. itu harus diperlukan. Ya barangkali itu ya, nanti ini terlalu kemana-mana ya, Terlalu melebar. ya. Ini tahun-tahun politik kita digoreng-goreng pula kan. Digoreng pula Ya nanti. pasti itu tadi Pak Bobi mohon Padahal kita nggak perhatiannya kemana-mana ya. gitu ya. Kita nggak kemana-mana Nggak, kan. kita di sini aja. Kita tapi di mana-mana. Di-mana-mana. Sekali lagi mohon perhatiannya Pak Ya. Bobi untuk proyek-proyek itu agar kiranya bisa lekas diselesaikan, kemudian tumpukan-tumpukan galian dibereskan gitu ya. Ya mungkin itu saja. Terima kasih banyak untuk Tribuners yang sudah menyaksikan Selamat Sore Medan dari awal sampai dengan akhir. Akhir kalam saya akhiri, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Sore Medan.